Boleh. bisa apa namanya, yang lain menyusul. Bisa dimulai? Oke. Bisa terdengar dengan baik, Pak? Baik. Ya. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan pengajian online yang tema adalah hubungan orang tua dan anak. Kenapa saya mengambil tema ini untuk pengajian online dalam pagi hari ini? Kebetulan expertise saya di bidang ilmu hukum dan saya berkesempatan untuk belajar di ilmu hukum UIN Wali Songo Semarang. Melihat dari keadaan hukum, salah satunya kemarin saya membaca dari beberapa artikel dan jurnal, ada misalnya orang tua dilaporkan oleh anaknya karena pembagian waris yang tidak sesuai, orang tua dilaporkan anaknya karena memakai uangnya. Dan yang kemarin yang sangat menyayat hati kita semua, orang tak dari itu, kenapa pada pagi hari ini saya mengadakan pengajian online untuk memberikan untuk orang tua kita. Saya silakan untuk Pak Nur memberikan tausiahnya. Terima kasih Pak Nur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, Mas Yudi yang saya hormati, semua yang saya cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini adalah pribadi-pribadi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hadir di majelis ilmu, maka sebenarnya itu lebih baik untuknya daripada sholat 100 rakaat. Bila mana mempelajari satu bab ilmu, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan berbicara tentang satu bab, yakni satu bab berkaitan tentang bagaimana menghormati orang tua, bagaimana bakti kepada orang tua dan orang tua kepada anaknya. Nah, insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa anak itu ada yang melaporkan kepada orang tuanya. Bagaimana itu hukumnya ya? Bagaimana yang sebenarnya di dalam Islam? Jadi orang tua itu ada yang mengatakan bahwa orang tua itu adalah Tuhan yang ada di alam di muka bumi ini. Jadi sebenarnya orang tua itu disebutkan dalam sebuah hadis, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridho Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Bila mana orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho. Tapi bila mana orang tua itu murka kepada anaknya, maka Allah pun akan murka kepada anaknya. Sehebat apapun seorang anak, anaknya berpangkat, punya jabatan, punya harta banyak, kuliah di luar negeri, S1, S2, S3, sampai profesor sekalipun, karyanya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, akan tetapi dia berani kepada orang tuanya, maka Allah tidak menerima sholatnya, tidak menerima puasanya, dan juga tidak menerima sedekah-sedekahnya. Jadi kalau Allah itu kita sudah beribadah banyak kepada Allah,
tapi kepada orang tua berani membentaknya dengan kata-kata kasar, dengan nada yang tinggi, maka Allah murka. Ibadah tidak diterima. Apa artinya kita beribadah semisal 1.000 rakaat kalau semisal orang tua itu tidak ridho? Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwasanya kewajiban kita itu adalah menyembah kepada Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang disembah. Wabil walidaini ihsanan, dan setelah kewajiban kita menyembah kepada Allah, perhatikan ayatnya, dan berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, jadi berbuat baik itu disandingkan setelah kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala orang tua itu sudah berusia lanjut dan lain sebagainya, maka kata di dalam sebutkan dalam ayat ini, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah engkau mengatakan kepada orang tua itu ucapan ups atau cih atau cuh dan lain sebagainya, atau moh. Nah, itu kata-kata itu jangan sampai disebutkan. Menyebutkan kata-kata moh saja kepada orang tua kita itu bisa disebut dengan anak yang durhaka. Jangan membentak keduanya. Jadi Al-Quran menasihati jangan membentak kepada ibu dan bapak. Akan tetapi katakanlah wa qul lahuma qaulan karima. Katakan kepada ibu bapak itu dengan kata-kata yang mulia. Nah, kemudian disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan, dan disebutkan bahwa agar kita ini berbuat baik kepada orang tua kita. Ibu kita yang telah mengandung kita, yang susah payah, bertambah payah lagi, kemudian kita hendaknya berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, jadi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi banyak sekali bagaimana memotivasi anak, kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi saat ini banyak anak yang sudah mungkin merasa pintar, jadi dia bisa kuliahnya tinggi, kata-katanya hebat dan lain sebagainya, tapi dia bisa membentak kepada orang tuanya. Dia lupa bahwa dia bisa hebat sekarang ini, kata-katanya itu menakjubkan dan lain sebagainya, dia bisa seperti itu berkat ketika kecil orang tuanya yang dulu pernah mengajari dia untuk berbicara. Jangan membentak kepada orang tua, jangan berkata kasar kepada orang tua yang pernah mengajari kamu dulu ketika kamu belum bisa berbicara. Tapi orang tualah yang mengajari kamu. Bahkan ketika kita ini berbuat dosa, tapi kita bakti kepada orang tua, maka disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita berkat bakti kita kepada orang tua. Nah, jadi bakti kita kepada orang tua itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kita berbuat maksiat, tapi kita menyenangkan hati orang tua kita, Allah ridho kepada kita. Kita berbuat ibadah sebanyak apapun, menyakiti hati orang tua, maka Allah pun tidak ridho kepada kita. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, kedua orang tuamu itu, al-walidani jannatuka au naruka. Jadi, huma jannatuka wa naruka. Orang tua itu adalah surga sekaligus neraka bagimu. Allah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salat fi waktiha atau as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian summa ayun, apalagi wahai Rasul? Kemudian dijawab,
birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi berdasarkan banyak ini di kitab Al-Madjar Rabih, di antaranya disebutkan sebuah riwayat, ada seorang laki-laki datang dari Yaman menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, saya ini ingin sekali berjihad di jalan Allah. Saya ingin sekali, wahai Rasul, berjihad di jalan Allah. Kemudian kata Rasulullah, apakah kamu punya orang tua? Kemudian dijawab, iya punya. Kata Rasulullah, apakah kamu sudah diizinkan oleh orang tuamu? Orang tuaku tidak mengizinkan. Aku datang ke tempatmu ini, wahai Rasul, orang tuaku tidak mengizinkan dan mereka menangis mengeluarkan air mata. Maka kata Rasulullah, kamu balik ke rumahmu, buat orang tua kamu itu tertawa, tersenyum, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Nah, ini diantara keutamaan bahwasanya jihad itu mulia. Tapi ada yang lebih mulia daripada jihad, yakni adalah bakti kepada ibu dan bapak kita. Semisal orang tua tidak mengizinkan untuk berjihad, berperang di jalan Allah, maka sebaiknya kita memang tidak berperang, tapi mengikuti, membantu orang tua, berbakti kepadanya, menyenangkan hatinya, itu lebih daripada jihad. Nah, di antaranya ketika kita berbakti kepada orang tua, ada banyak keutamaan yang kita dapatkan. Di antaranya, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Bakti kepada kepada orang tua itu merupakan bakti kepada Allah. Ridho Allah adalah terletak pada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Nah, kalau semisal kita berbakti kepada orang tua, itu artinya kita berbakti kepada Allah. Dan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, niscaya dia akan punya anak yang bakti kepada dirinya. Kemudian siapa yang ridho kepada siapa yang ridho membuat orang tuanya itu ridho kepada dirinya, maka Allah bukakan kepadanya pintu surga. Jadi perhatikan, ada kunci surga. Kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Itu kunci surga. Tapi ada juga pintu surga. Pintu surga itu adalah ridho ayah ibu kita. Ridho orang tua kita itu adalah pintu surga. Ada kunci, ada pintu. Sehebat apapun kita punya istana, kita mempunyai kunci untuk masuk ke dalam istana, tapi kalau pintunya tidak ada, kita tidak akan bisa masuk. Sampai kapanpun tidak akan bisa masuk ke dalam pintu tersebut, ke dalam istana tersebut. Demikian juga, tidak mungkin seseorang itu bisa masuk surga kalau semisal dia tidak menemukan pintunya. Walaupun dia ahli sholawat, bersolawat, kemudian ahli majelis ilmu, kemudian ahli sholat, ahli sedekah, dan lain sebagainya, dia sudah mempunyai kuncinya. Kunci surga dia punya, la ilaha illallah. Tapi pintu surga, kalau dia masih berani kepada orang tuanya, membentak orang tuanya, berkata-kata kasar, maka kunci surga itu tidak bisa menemukan pintunya. Ada kunci, tidak ada pintu, maka tidak bisa kita masuk ke dalam surga. Nah, kemudian, taat kepada orang tua itu adalah taat kepada Allah. Allah mengampuni seorang anak yang bakti kepada orang tuanya. Jadi kalau orang mempunyai banyak dosa, tapi dia bakti kepada orang tuanya, Allah ridho. Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis juga bahwasanya bakti kepada ibu bapak itu merupakan penebus daripada dosa-dosa besar. Kita semisal pernah melakukan dosa besar, ini, itu, dan lain sebagainya, bagaimana menebusnya? Di antara jalannya adalah dengan berbakti kepada ibu dan bapak kita. Kemudian, orang yang bakti kepada ibu bapaknya, niscaya akan dimurahkan rezekinya. Rezekinya akan dimurahkan. Kalau semisal dia tidak berbakti kepada orang tuanya, tapi dia punya harta yang banyak, itu artinya rezekinya tidak berkah. Rezekinya tidak berkah. Kemudian orang yang bakti kepada ibu bapaknya,
maka akan diberkahi umurnya. Berkah umur, yakni dia dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Kemudian, ketika kita mendoakan orang tua, maka Allah kabulkan doa itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita punya orang tua, kemudian kita doakan, maka Allah kabulkan doa kita itu. Jadi diampuni dosa-dosa orang tua kita, sekalipun orang tua itu disebutkan dalam hadis orangnya itu fasik. Sekalipun orang tua kita itu tidak ahli dalam ibadah. Jadi kadang orang tua kita itu karena susah payah membiayai kita kuliah, akhirnya lagi di sawah itu sholatnya jadi telat, atau bahkan sholatnya ketinggalan dan lain sebagainya. Nah, mereka orang tua kita yang semisal sholatnya ketinggalan dan lain sebagainya, kita doakan. Nah, mudah-mudahan itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkat mereka itulah kita bisa sukses, bisa kuliah dan lain sebagainya. Kemudian, amal yang paling sempurna adalah diantaranya bakti kepada ibu dan bapak. Bakti kepada ibu dan bapak itu pahalanya seperti halnya jihad. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pahala orang yang bakti kepada orang tuanya itu melebihi daripada pahala haji, melebihi daripada pahala umrah, dan melebihi daripada pahala jihad. Jadi sangat besar. Jadi kalau kita ada disebutkan dalam sebuah riwayat kisah yang masyhur bahwa ada seorang tabi'in. Jadi tabi'in itu mestinya dia itu hidup di zaman Nabi. Tapi karena belum pernah bertemu dengan Nabi, maka disebut sebagai tabi'in. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini ingin sekali dia bertemu dengan Rasulullah. Posisinya ada di Yaman, ingin bertemu Rasulullah. Kalau dia bertemu Rasulullah, maka statusnya menjadi sahabat. Tapi karena dia tidak pernah bertemu Rasulullah, dia sebagai tabi'in. Kenapa dia tidak menemui Rasulullah? Karena dia punya orang tua, punya ibu yang ada di Yaman. Maka dia sibuk mengurus ibunya. Bagaimana ibunya semisal mau makan, mau minum, dia yang melayani ibunya. Maka kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, di antaranya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, nanti kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Nah, jadi ini menunjukkan keistimewaan Uwais Al-Qarni. Walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah memuji kepadanya. Nah, ini. Kemudian, kalau kita durhaka, jadi ini tentang keutamaan tadi bakti kepada orang tua. Jadi bakti kepada orang tua itu pahalanya sangat besar, bahkan rezeki, berkah umurnya, kemudian juga pahalanya sama dengan berhaji, berumrah, dan jihad di jalan Allah. Lalu bagaimana semisal orang itu durhaka kepada ibu bapaknya? Kalau dia durhaka kepada ibu bapaknya, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Kemudian dikhawatirkan dia itu tidak bisa mengucap syahadat di akhir hayatnya. La ilaha illallah, itu dia akan terasa berat. Akan sulit mengucap kalimat la ilaha illallah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah waktu itu ada seseorang yang bernama Alqamah. Alqamah ini orangnya rajin ibadah, ya, rajin ibadah rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya banyak, macam-macam amalan. Dia orang soleh memang, akan tetapi dia menyakiti hati orang tuanya. Ya, akan tetapi dia menyakiti hati orang tuanya. Dia ini mengusir orang tuanya, dia lebih mengutamakan istrinya dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya apa? Ketika sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Diajarkan, dibisikkan kepadanya 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih belum bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul,
Bagaimana ini? Coba jemput orang tuanya, bilang kepadanya, menghadap kepada saya, kata Rasulullah. Kalau semisal orang tuanya tidak mampu, maka saya akan menghadap kepadanya. Kemudian dibujuklah orang tua ini supaya bertemu dengan Rasulullah. Kemudian dia tidak menemui. Setelah itu juga akhirnya bertemu, kemudian dia mengatakan, saya tidak ridho dunia akhirat kepada Alqamah. Dia telah menyakiti hati saya sebagai ibunya tidak ridho. Kalau begitu, kata Rasulullah, para sahabat, tolong kumpulkan kayu bakar, kemudian kita bakar Alqamah. Nah, jadi kayu bakar dikumpulkan, siap untuk dibakar. Akhirnya ibu itu bilang, wahai Rasulullah, untuk apa kayu bakar ini? Ini untuk membakar Alqamah anakmu. Daripada dia dibakar di akhirat, daripada dia dibakar di api neraka, lebih baik aku bakar di dunia, kata Rasulullah. Sehingga apa? Akhirnya ibu itu, kalau begitu, aku ikhlaskan, aku ridho kepada anak ini. Setelah orang tuanya ridho kepada anaknya, baru Alqamah itu bisa mengucapkan La ilaha illallah. Sehingga setelah itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengutamakan istrinya, yang mendahulukan kepentingan istrinya daripada ibu bapaknya, maka dia tidak dikhawatirkan akan sulit mengucap La ilaha illallah pada akhir hayatnya. Nah, jadi harus dipahami juga bagi seorang istri ketika sudah berkeluarga, anak ini semisal punya uang, kemudian orang tua si anak ini hendak mengasih orang tuanya uang, itu istri jangan marah atau jangan menegur, jangan juga cemburu, karena itu sudah kewajiban seorang anak untuk bakti kepada ibunya. Jadi istri harus memahami bahwa seorang suami itu dia yang harus berbakti kepada ibu bapaknya. Tapi kalau istri, seorang wanita, itu juga harus berbakti kepada ibu bapaknya. Tapi setelah akad nikah, maka kewajiban yang harus paling dia patuhi itu berpindah kepada suaminya. Maka Rasulullah bersabda, kalau seandainya dibolehkan bersujud kepada seorang makhluk, ya kepada manusia, niscaya aku akan menyuruh istri itu sujud kepada suaminya. Nah, jadi perlu dipahami di sini, jangan sampai semisal, wah, suamiku itu dia lebih mengutamakan ibunya daripada aku. Jangan diucapkan seperti itu. Kalau mengucapkan seperti itu tandanya belum tahu bagaimana agama itu mengajarkan. Jadi seorang suami bakti kepada ayah ibunya, dan seorang istri itu harus lebih utamakan suaminya. Ketika sudah akad, maka utamakan suami. Sebab apa? Ketika suami itu dihormati oleh istri, ketika istri itu bakti kepada suami, maka Allah akan menggantikan anaknya nanti akan bakti melebihi daripada baktinya kepada suami. Jadi kalau seorang istri bakti kepada suaminya, maka anaknya pun akan lebih bakti kepada ibunya. Disebutkan, man ahaqqun nas bi husni sahabati, wahai Rasul, siapa orang yang paling aku hormati, yang mestinya aku hormati, ummuka, ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Baru setelah itu bapakmu. Nah, ini apa? Ketika menikah, maka utamakan suami, setelah itu nanti anak kita akan bakti kepada kita, dia lebih bakti kepada ibunya melebihi bakti kepada ayahnya. Ia akan mendahulukan ibunya melebihi daripada bapaknya, seperti itu. Nah, jadi ini aturan di dalam Islam. Ya. Kemudian orang yang durhaka kepada orang tua, maka dibukakan untuknya pintu neraka. Nah, durhaka kepada orang tua itu sama durhaka kepada Allah. Walaupun orang tua itu semisal ahli maksiat, walaupun orang tua kita itu tidak beragama Islam, kita tetap wajib menghormati orang tua. Bagaimanapun orang tua kita, itu wajib kita hormati. Nah, kemudian
barang siapa yang mengutamakan istri daripada ayah ibunya, maka Allah tidak menerima ibadahnya. Nah, ini harus dahulukan orang tua dahulu. Di antaranya disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki yang waktu itu berjalan di hutan, kemudian kehujanan, ketika hujan, laki-laki ini berteduh di dalam gua. Tiba-tiba dia pintu gua itu kejatuhan batu yang besar. Kejatuhan batu yang besar, tidak bisa keluar, kemudian dia bermunajat kepada Allah. Wahai Allah, aku ini punya seorang anak, punya istri, akan tetapi aku lebih mengutamakan ibuku daripada istri dan anakku. Aku lebih mengutamakan ibuku. Jadi makanan itu tidak aku makan. Nah, jadi pekerjaannya itu adalah apa namanya, mengambil air susu kambing atau sapi, memerah sapi, memerah susu. Nah, hasil perahan itu tidak aku minum dan tidak aku berikan kepada istri dan anakku sebelum orang tuaku yang minum tidak. Wahai Allah, kalau seandainya ini sebuah baktiku kepada orang tua, maka mohon dibukakan batu yang besar ini supaya bisa terbuka. Supaya bisa terbuka dan aku bisa jalan keluar. Setelah dia mengucapkan seperti itu, batu itu bisa terbuka. Nah, jadi ini ada banyak riwayat tentang dahulukan orang tua bagi suami, dahulukan orang tua daripada istri. Jadi kalau istri itu kadang minta pakaian mewah, kemudian minta sandal yang harus seperti ini, minta belikan sepatu, minta belikan semisal kerudungnya harganya mahal-mahal dan lain sebagainya. Sementara orang tua kita tidak pernah menuntut kita minta belikan ini, minta belikan itu, tidak pernah. Jadi orang tua kita itu ketika masih kecil, dia berusaha semaksimal mungkin apa namanya, rela berhutang ke sana kemari dan tidak takut kepakiran untuk menghidupkan kita. Itu orang tua kita mati-matian. Nah, sementara semisal dan ketika orang tua ini berbuat baik, ketika kita semisal tidak membalas, orang tua kita tidak pernah menagih. Anakku, dulu aku pernah baik kepadamu, tolong kamu seperti ini, seperti ini. Orang tua tidak seperti itu. Orang tua berbuat baik, ikhlas tanpa pamrih. Tapi kalau semisal, apa namanya, kita punya istri, ya istri semisal, apa namanya, kita kasih uang sedikit, mungkin dia akan cemberut wajahnya dan lain sebagainya. Nah, jadi utamakan dahulu adalah orang tua kita. Bagi suami, utamakan orang tua. Bagi istri, utamakan suaminya. Kalau dia belum menikah, utamakan orang tuanya. Ketika sudah menikah, maka yang diutamakan adalah suaminya. Dari mana dalilnya? Ya, dari mana dalilnya? Dalilnya ini dari Rasulullah SAW. Ada seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Kata suaminya, kamu jangan keluar rumah sebelum aku datang. Jangan keluar rumah sebelum aku datang. Tiba-tiba perempuan si istri ini mengetahui bahwa orang tuanya itu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Jadi si istri ini ingin mengunjungi ayahnya atau ibunya. Nah, setelah itu dia mengutus seseorang, tolong tanyakan kepada Rasulullah. Ini ada dua hal. Yang pertama, suamiku memerintahkan kepada aku untuk diam di rumah, tapi sementara ibuku sendiri itu sedang sakit. Ya, jadi aku harus menengok orang tuaku. Mana yang lebih aku utamakan? Apakah aku menjenguk orang tua atau berdiam di rumah? Apa kata Rasulullah? Tetap diam di rumah. Sesuai dengan pesan suaminya, diam di rumah. Akhirnya orang tuanya tambah sakit, tambah koma, tambah sakit. Sampai sakaratul maut, kemudian perempuan ini menyuruh lagi, tanyakan kepada Rasulullah, apakah saya mengunjungi orang tua atau berdiam di rumah untuk bakti kepada suami? Kata Rasulullah, tetap engkau diam di rumah, bakti kepada suami. Setelah itu, hingga akhirnya orang tuanya meninggal dunia. Sampai meninggal dunia, orang tua si perempuan ini, kemudian dia melapor kepada Rasulullah, orang tuanya sudah meninggal. Jadi bagaimana?
kata Rasulullah SAW, dosa-dosa orang tuamu itu diampuni. Dosa-dosa orang tuamu itu diampuni berkat engkau bakti kepada suamimu. Engkau bakti kepada suamimu, dosa-dosa orang tua itu diampuni. Nah, ini diantara dalilnya ketika seorang perempuan itu utamakan suaminya. Jadi utamakan suami selama apa yang diperintah, apa yang diminta oleh suami itu kebaikan. Kalau semisal suami menyuruh untuk datang semisal menyembah berhala, itu tidak ditaati. Tapi kalau semisal selama itu baik dan selama itu tidak ada dalil yang melarang, maka kerjakan. Maka itulah di situ letak keridhaan Allah. Disitulah letak surganya seorang istri. Nah, kemudian di antara yang lain, durhaka kepada orang tua itu di antaranya adalah kalau kita punya makanan, kemudian makanan itu kita tidak kasih kepada orang tua. Jadi semisal kita jalan, kemudian datang ke rumah orang tua tidak dikasih makanan, maka disebutkan dalam hadis Allah haramkan untuknya nikmat makanan surga. Akhirnya apa? Artinya dia tidak mendapatkan nikmat yang ada di surga. Di antaranya lain, Allah menyiksa seorang anak yang orang tuanya itu sampai kelaparan. Jadi orang tua sampai kelaparan, nah itu anak itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan dalam hadis, ketika seorang anak mengangkat tangannya untuk memukul ayah ibunya, maka tangannya itu nanti akan dibelenggu di leher pada hari kiamat, dan dia akan celaka ketika meniti titian Shiratal Mustaqim. Jadi titian Shiratal Mustaqim itu akan celaka untuknya. Nah, itu diantaranya. Jadi anak itu harus bakti kepada ibu bapak, kemudian orang tua itu juga harus baik kepada anak. Jadi ada hubungan timbal balik. Jangan sampai semisal orang tua memberikan fasilitas macam-macam, ya. Anak pengen mobil dibelikan, pengen itu dibelikan, pengen apa saja dibelikan, tapi tidak diberikan pendidikan. Nah, ini yang keliru. Jadi kalau orang tua tidak memberikan pendidikan kepada anaknya, maka orang tua ini nanti akan memberikan pertanggungjawaban ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban orang tua kepada anak adalah memberi nama yang baik, kemudian memberi nafkah yang halal, atau memberikan rizki yang halal. Jadi kalau semisal anak itu kita berikan rizki yang tidak halal, nah ini salah orang tuanya. Ya, jadi nama yang baik, semisal namanya Muhammad, yang siapa yang memberi nama Ahmad atau Muhammad, niscaya dia akan masuk ke dalam surga, disebutkan dalam sebuah riwayat. Nah, kemudian memberi nafkah atau rizki yang halal. Kemudian mendidiknya. Jadi mendidik anak itu merupakan pemberian yang besar kepada seorang anak. Jadi pemberian yang besar itu adalah mendidiknya dengan pendidikan Islam. Kemudian orang tua juga mendoakan anak. Jadi mendoakan supaya anak ini soleh, supaya anak ini cerdas, supaya anak ini bakti kepada orang tuanya. Nah, jadi barang siapa yang mengajari anaknya dengan pendidikan yang baik, itu nanti akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, itu lebih utama daripada sedekah satu sok. Nah, kemudian ketika orang ini baik kepada anaknya, itu sebenarnya dia menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang ayah atau ibu yang memandang wajah anaknya dengan panjangan rasa syukur, itu bagaikan dia memandang wajah Nabi. Disebutkan dalam sebuah hadis, an-nazru ila wajhil aulad bisyukrin kan nazri ila wajhi nabiyyi. Memandang wajah anak-anak kita dengan pandangan kasih sayang, pandangan syukur, itu bagaikan memandang wajah nabinya. Nah, ini pandang dengan pandangan kasih sayang, dan utamakan
itu ada kalau anak itu berbuat salah, maafkan dia, ajarkan dia kata-kata yang lemah lembut, jangan membentak anak sampai-sampai anak itu semisal didoakan yang tidak baik atau disumpahi anak, itu jangan. Sebab al-kalam huwa doa. Perkataan kita, apalagi ibu, perkataan ibu kepada anaknya ini jangan sampai yang tidak baik. Ada suatu cerita, anaknya ini nakal, ditegur orang tuanya tidak mau, lalu disumpahin oleh orang tuanya, tak sumpahin kamu, ya, tak sumpahin nanti kamu kejatuhan bangunan, disumpahin kejatuhan bangunan, tertimpa bangunan, mati tertimpa bangunan. Itu doa orang tuanya. Akhirnya anak ini berubah baik, prestasinya baik, kuliah jurusan arsitek, kemudian menjadi pengembang. Nah, suatu ketika memantau proyek, itu anak ini tiba-tiba kejatuhan bangunan, meninggal dunia. Lalu orang tuanya menyesal. Kenapa? Dulu pernah mengatakan, mendoakan anak ini tertimpa bangunan. Sekarang dikabulkan oleh Allah. Maka ucapan-ucapan yang tidak baik jangan diucapkan kepada anak. Tapi katakanlah kata-kata yang baik. Jangan sampai mengatakan kepada anak itu dengan kata-kata semisal binatang, monyet, semisal sapi, dan lain sebagainya. Jangan sampai diucapkan kata-kata yang tidak baik. Tapi katakanlah ucapan yang baik. Di antaranya Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais. Pada saat beliau berusia 22 tahun, itu beliau sudah menjadi Imam Masjidil Haram. Nah, ketika kecil, beliau itu pernah masih kecil main pasir, main tanah di halaman rumah. Nah, ibunya itu mau kedatangan tamu keluarga. Ibunya mau kedatangan tamu dari keluarga. Nah, setelah itu ibunya ini membuat kue adonan. Dibikin adonan itu sudah mau jadi, tiba-tiba datang kecil. Jadi Syekh Sudais itu datang, lalu adonan kue itu ditaburkan di atasnya itu kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Jadi kue itu sudah mau dihidangkan, ya sudah mau dimasukin ke oven, tiba-tiba ditaburkan pasir dan kerikil. Kemudian orang tuanya marah. Orang tuanya marah, tapi marahnya ini mendoakan kebaikan. Idhab ilal haram. Jadi pergilah kamu ke Masjidil Haram, mudah-mudahan nanti kamu menjadi imam Masjidil Haram. Ternyata di usia 22 tahun, Syekh Sudais yang dulunya pernah ngasih kerikil dan pasir kepada adonan tersebut menjadi imam Masjidil Haram. Itu kenapa? Karena berkat doa seorang ibu. Mulut ibu itu adalah senjata yang luar biasa. Jadi jangan sampai diucapkan kata-kata yang tidak baik karena itu adalah doa. Kalau mau marah, katakan kata-kata yang baik seperti itu kepada anak. Ya, kemudian memuliakan anak itu merupakan perisai diri kita daripada api neraka. Kita memuliakan anak kita dengan baik perkataan, perbuatan baik juga, maka itu akan menjadi perisai bagi orang tuanya dari api neraka dan akan membukakan pintu surga. Nah, kemudian di surga itu ada satu buah rumah, dalam sebuah hadis disebutkan, di surga itu ada satu buah rumah namanya Darul Farah. Darul Farah, rumah kesenangan, rumah kebahagiaan. Itu tidak bisa memasuki Darul Farah atau rumah kebahagiaan itu kecuali orang-orang yang membahagiakan hati anak-anaknya. Nah, ini diantara tentang keutamaan-keutamaan menghormati orang tua dan keutamaan juga mendidik anak seperti itu. Nah, barangkali ini yang bisa dapat kami sampaikan untuk yang pertama. Selanjutnya nanti mungkin akan disampaikan juga tentang bagaimana adab-adab seorang anak kepada orang tuanya ataupun adab-adab seorang anak kepada orang tua yang itu adalah gurunya sendiri. Nah, barangkali ini yang bisa dapat saya sampaikan untuk sesi yang pertama. Mungkin bisa dilanjut untuk kepada Mas
Mas Yudi. Silahkan Mas Yudi. Oke, saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Nur Hidayatullah. Silahkan untuk para peserta, jika ada pertanyaan, silahkan kami berikan kesempatan. Oke. Karena Ada? belum ada, nanti saya mau tanya dulu Pak. Iya. Ini apa namanya, realitas yang ada di kampus ini. Banyak anak yang mengeluh itu, saya itu disuruh mengambil jurusan ini gitu. Tapi di dalam hatinya dia pengen jurusan yang lain gitu. Karena mengikuti hati orang tuanya, dia tetap kuliah sesuai dengan apa arahan dari orang tuanya. Tapi sampai semester 5, semester 6 pun dia masih merasa ini bukan diri saya karena bukan dari keinginan saya, dan kuliahnya cenderung tidak semangat, tidak istilahnya tidak niat dan lain sebagainya. Itu bagaimana menurut Bapak, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama itu orang tua juga harus memahami anaknya. Jadi anak ini kecenderungannya apa? Kalau anak ini misal sukanya otomotif, maka arahkan dia ke jurusan otomotif. Jangan dipaksa semisal jurusan tafsir hadis atau lain sebagainya. Jadi orang tua yang pertama harus memahami kelebihan anak itu di bidang apa. Kalau semisal dia itu sukanya sastra, maka suruhlah masuk anak itu di jurusan sastra. Bukan malah menyuruhnya di jurusan eksak dan lain sebagainya. Jadi kalau semisal kita orang tua menyuruh kepada anaknya itu jurusan yang yang bukan dia senangi, maka anak itu biasanya sulit untuk mendapatkan kecemerlangan atau kesuksesan di bidang tersebut. Jadi semisal dia semaksimal mungkin sekalipun, itu masih belum maksimal juga. Lebih maksimal kalau dia itu sesuai dengan minat bakatnya, seperti itu. Jadi itu yang pertama, orang tua harus memahami kelebihan anaknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah orang tua anaknya tadi sudah terlanjur masuk di jurusan yang itu tidak disukainya. Bagaimana caranya? Caranya adalah jadi semisal anak itu dia sukanya jurusan apa? Sukanya jurusan apa? Nah, dia belajar atau tidak jurusan yang dia sukai. Semisal anaknya ini sukanya bahasa Arab, tiba-tiba disuruh bahasa Inggris. Maka pelajari bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris itu juga dipelajari, jangan dijadikan beban. Akhirnya dua-duanya jalan. Jadi sebab kalau kita kuliah di jurusan yang kita kehendaki sekalipun, sebenarnya yang menentukan kesuksesan seseorang itu bukan di mana dia kuliah. Jadi saya ulangi, kesuksesan seseorang ditentukan bukan di mana dia kuliah. Sehebat apapun dia kuliahnya di kampus yang besar di dunia sekalipun, kesuksesan tidak tergantung dari mana dia sekolah. Itu tergantung dari mana anaknya tersebut sesuai dengan kesungguhannya. Walaupun kita semisal kuliah di UIN Wali Songo, itu bukan berarti kita lebih jelek kualitasnya ketimbang nanti kita kuliah di Amerika. Tidak. Kita kuliah di Amerika dimanapun itu tergantung diri kita. Contohlah seperti ini. Kita mengurus Bahauddin Nur Salim. Itu alimnya luar biasa. Tafsir iya, fikih iya, usul fikih iya. Walaupun beliau tidak kuliah, tapi beliau itu mempelajari. Yang wajib bagi kita itu adalah belajar. Yang wajib bagi kita adalah belajar, bukan sekolahnya. Sekolah itu tidak wajib. Yang wajib adalah belajar. Kita kuliah S1, S2, atau S3, itu tidak wajib.
tapi yang wajib adalah belajarnya, seperti itu. Nah, jadi kalau semisal sudah semester 5, kok dirasa-rasa ini tidak sesuai jurusan, teruskan saja. Teruskan saja kita belajar, kemudian belajarnya kita itu, apa yang kita minati, itu kita pelajari lebih serius. Sama halnya saya, jadi tidak bermaksud membanggakan, saya itu jurusannya ilmu falak. Saya dulu basicnya keagamaan, jurusan keagamaan, madrasah aliyah keagamaan, MAK. Tiba-tiba disuruh jurusan falak. Jurusan falak itu eksak. Ada rumus-rumus yang konstan, disuruh masuk itu saya. Yang nyuruh adalah guru saya. Jadi guru saya, orang tua mendukung. Sampai kuliah, saya itu bingung. Bingung, ini kok yang diomongin apa, pelajarannya matematika dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kalau sesuatu itu dikerjakan dengan hati yang ikhlas, itu akan mudah. Akhirnya apa? Ikhlaskan, ikhlaskan, ikhlaskan. Itu akan mudah. Kemudian saya minat belajar fikih, belajar tafsir, belajar bahasa Arab. Saya pelajari di luar kampus, itu saya belajari juga dengan materi yang saya minati seperti itu. Nah, jadi intinya silahkan jangan jadikan alasan kuliah jurusan itu sebagai menghambat cita-cita kita, sebab kita bisa menjadi orang besar itu bukan karena kampus kita yang besar, tapi kebesaran itu dilihat dari kepribadian seseorang. Jadi teruskan cita-citanya, semisal pengen ahli ini, belajari itu secara otodidak. Kalau tidak paham, tanyakan kepada yang lebih ahli. Jadi dosen atau kiai itu banyak. Ya, ini yang bisa dapat saya jawab seperti itu. Ya, silahkan Mas Yudi. Mungkin ada pertanyaan lain ini yang ada pertanyaan izin. dari ya silakan. Ya, izin bertanya Ustadz. Gimana caranya untuk memperbaiki hubungan yang renggang dengan anak, terutama anak laki-laki ya? Makasih. Oke. Bagaimana memperbaiki hubungan yang renggang dengan anak? Perlu dicatat, ridho Allah kepada anak kita itu tergantung ridho kita kepada anak. Semakin kita benci kepada anak, semakin kita jengkel kepada anak, maka Allah pun akan jengkel, akan benci kepada anak kita. Apakah kita mau anak kita ini nanti sengsara di dunia dan di akhirat? Tentu tidak. Oleh karena itu, ridhoi anak kita, ikhlaskan. Ada satu cerita di Arab, ini kisah nyata. Ada seorang anak yang dia itu nakal banget orangnya. Nah, setelah itu dia datang ke sana kemari ya. Jadi ibarat kita itu minta banyak ke kiai ini, minta banyak ke kiai sana, minta doakan ini, kemudian datangkan ke psikologi, datangkan dokter gimana untuk merubah perilakunya itu. Tapi anak ini juga belum berubah. Akhirnya si ibu ini menemui seseorang, kata seseorang itu, kalau ibu mau anak ibu itu baik, maka ibu harus ridho kepada anak tersebut. Ridhoi anak itu, niscaya Allah pun akan ridho kepada anak tersebut. Kalau Allah ridho kepada anak ini, nanti akan Allah buat anak ini bakti kepada ibu. Sehingga ibu ini berdoa di malam hari. Doanya itu, Allahumma inni ushhuduka anni radin an waladi tamamar ridha wa kamala ridha wa muntahar ridha fa'anzilillahumma ridwanaka alaihi biridai anhu. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwasanya aku ini ridho kepada anakku dengan ridho yang sempurna. Aku ikhlas kepadanya bagaimanapun keadaannya, sikapnya kepadaku, aku ridhoi dia, wahai Allah. Maka dengan berkat keridoanku ini, maka ridhoilah dirinya, ya, maka engkau ridhoilah anakku tersebut. Nah, dengan berkat aku ridho, maka ridhoi anakku. Nah, setelah itu, setelah orang tuanya berdoa beberapa malam, tahajud, minta doa kepada Allah, maka akhirnya anak ini berubah drastis. Sholat, rajin. Kemudian hubungannya dengan orang tua itu juga bagus dan lain seterusnya. Nah, ini berkat apa? Berkat doa ibu. Jadi doa ibu itu
melebihi doa para wali. Wali satu orang dibandingkan dengan wali 70 orang, afdol doa ibu. Nah, jadi kita semisal minta doa ke kiai ke sana kemari, yang paling penting adalah doa ibu. Doa ibu itu yang mengubah kebahagiaan atau kesengsaraan seorang anak. Nah, jadi bagaimana caranya? Doakan dia, doakan. Jalin hubungan dengan baik dengan anak, berikan dia perhatian. Sebab hati anak itu biasanya akan cenderung kepada siapa yang baik kepadanya. Jadi kalau kita baik kepada seseorang, orang itu juga akan memberikan respon yang baik. Kalau kita baik kepada anak, maka anak itu juga akan memberikan respon yang baik kepada kita. Jadi semisal kesukaannya apa? Oh, dia suka es krim. Kita belikan es krim semisal. Nah, semisal itu intinya dengan lemah lembut, jangan sampai kasar. Jadi ada seorang kiai itu kebetulan anaknya ini berbeda dengan karakter kiainya. Jadi waktu itu kalau semisal dimarahin, takutnya nanti anak ini akan menjauh, akhirnya apa? Orang tuanya menasihatin dengan lemah lembut, doa kepada Allah. Doa kepada Allah sebab khawatir ketika dia menasihati, anaknya malah membentak dan lain sebagainya, dikhawatirkan seperti itu, maka berdoalah kepada Allah. Jadi, adukan kepada Allah, insya Allah diberikan jalan yang terbaik seperti itu. Bisa juga diantaranya, jangan memberi makanan yang tidak halal kepada anak. Kalau memberi makanan yang tidak halal kepada anak, ini akan berpengaruh kepada kepribadian seorang anak. Kalau anak itu dikasih harta yang halal, insya Allah itu akan menjadi anak yang baik seperti itu. Nah, jadi doa, kemudian kasih harta yang baik, kemudian dia dididik dengan pendidikan yang baik seperti itu. Nah, barangkali itu yang bisa saya jawab. Ya, ada lagi pertanyaannya mungkin, ya Mas Yudi? Ada Ustadz, ini dari Mbak Haryana. Saya ingin bertanya, apabila seorang ibu memiliki dendam terhadap anak karena telah menyakitinya, apakah anak itu tidak akan diampuni dosanya? Terima kasih. Oke. Kalau ibu itu selama ibu itu masih hidup, dan ibunya tidak ridho kepada anaknya, selama itu pula anaknya tidak mendapatkan ampunan. Dosanya tidak diampuni, ibadahnya sebanyak apapun sholatnya, puasanya, sedekahnya, tidak diterima oleh Allah. Itu hadis Nabi. Buktinya apa? Ada yang bernama Abdullah bin Salam. Itu sahabat. Alqamah juga. Ibadahnya iya, puasanya iya, sedekahnya iya. Tapi dia tidak berbakti kepada ibunya, menyakiti ibunya, maka dia tidak bisa mengucap syahadat di akhir hayatnya. Maka kata Rasulullah, orang tua kamu itu adalah surga sekaligus neraka bagimu. Kalau engkau berbuat baik kepada orang tua, mendapatkan surga. Engkau berbuat jahat kepada orang tua, engkau mendapatkan neraka. Bagaimana ibu? Ibu sebaiknya ikhlaskan anak. Doakan. Jadi, pikirkan nanti nasib anak ini bagaimana di akhirat. Tapi kalau semisal orang tuanya memang tidak memaafkan, itu pasti anak itu tidak akan mendapatkan ketenangan hidupnya di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Jadi ridho Allah terletak kepada ridho orang tua. Kalau semisal kita jarang sholat, ya mohon maaf, semisal kita jarang sholat, puasa jarang, sedekah jarang, tapi dengan orang tua baik, Allah ridho. Allah lebih menyukai kita bakti kepada orang tua walaupun kita jarang melakukan ibadah kepada Allah. Itu lebih Allah sukai ketimbang kita melakukan ibadah banyak tapi dengan orang tua itu tidak baik. Seperti itu. Intinya keridhaan Allah terletak kepada ridho orang tua. Seperti itu. Ada lagi yang lain mungkin? Ada lagi. Ini dari Mbak Ika, izin bertanya, Pak Ustadz, jika sedari lahir seorang anak tidak pernah bertemu, apalagi mendapat asuhan dari orang tuanya, sehingga anak tersebut tumbuh dengan kepribadian, kelakuan yang buruk, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Jadi tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, ya tidak pernah bertemu dengan orang tuanya itu karena apa?
apakah ayahnya atau ibunya yang meninggalkan? Kalau ibunya yang meninggalkan, ketika lahir, semisal ketika lahirnya, mohon maaf, semisal itu anak zina atau apa, lahir ditinggalkan begitu saja, maka yang berdosa adalah ibunya. Setiap anak melakukan dosa itu ibunya juga kena gitu. Orang tuanya juga kena. Itu menanggung akibatnya. Tapi kalau semisal orang tuanya itu meninggal dalam keadaan yatim dan lain sebagainya, maka anak itu nanti bagaimana? Ya, anak itu diasuh. Siapa yang mengasuhnya? Nah, yang mengasuhnya itulah nanti yang akan memberikan corak kepribadian kepada anak tersebut. Kalau anak tersebut hidup di lingkungan orang-orang jahat, itu cenderung dia akan berbuat jahat. Nah, kalau sudah orang tuanya tidak tahu, orang tuanya itu orang baik, tapi dia dilahirkan di tempat komunitas yang tidak baik, orang tuanya dua-duanya meninggal. Nah, lalu tanggung jawab siapa nanti anak ini? Itu tanggung jawab anak dirinya pribadi. Anak itulah sendiri yang bertanggung jawab kepada kepribadiannya. Kenapa? Dia dibekali, dia punya otak, dia bisa membedakan baik dan buruk. Ketika dia berbuat salah, maka yang salah anak itu sendiri. Tapi kalau dia punya orang tua yang tidak mendidik, maka orang tua juga akan menjadi tanggungan nanti di akhirat. Ada seorang anak, disebutkan dalam sebuah riwayat, seorang anak ini dia masuk neraka. Masuk neraka. Kemudian katanya, wahai Allah, aku kenapa dimasukkan ke neraka seperti ini? Jadi kamu pernah melakukan dosa ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, ya Allah, itu karena orang tuaku tidak memberikan pendidikan kepadaku. Akhirnya orang tuanya juga diseret ke neraka, seperti itu. Nah, jadi, tanggung jawab terhadap anak itu berakibat nanti sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat, itu tanggung jawabnya. Sebaliknya, kalau orang tua itu dulunya jahat, tapi mempunyai anak yang soleh, yang mendoakan kepada ibu bapaknya, itu yang dulunya semisal di neraka, disebutkan dalam sebuah hadis, anak yang keluarganya itu ditetapkan di neraka, tapi anaknya ini hafal Al-Quran, itu bisa memberikan syafaat 10 orang keluarganya untuk masuk ke dalam surga, seperti itu. Nah, jadi itu selama kita itu mempunyai tanggung jawab kepada anak, maka harus dididik. Dan kalau semisal kita sudah mendidik, kemudian anak ini juga masih belum baik, maka itu tanggung jawab anak itu sendiri. Yang jelas orang tua selama dia masih hidup terus mengingatkan, nah ayo kita sholat. Walaupun anak ini tidak mau sholat, terus kita ingatkan sholat. Boleh jadi nanti dia akan sholat setelah kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal itulah kita berkewajiban untuk menasihati anak kita. Oke. Mungkin ini yang bisa kami jawab. Ada lagi yang lain? Ada lagi, Ustaz. Dari Mbak Siti Nurfaiza, izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa tidak suka atau jengkel kepada orang tua kita karena sikap orang tua yang egois tidak mengerti keadaan si anak. Sebenarnya dia berbakti. Ini bagaimana, Ustaz? Oke. Jadi orang tua yang tidak memahami kita, walau bagaimanapun orang tua kita itu, jangan kita berkata kasar kepadanya. Bagaimanapun keadaannya, walaupun orang tua kita itu tidak memahami, jangan sampai kita membentaknya dengan kata-kata yang hebat. Aku itu sudah hebat seperti ini, kuliah seperti ini, menurut ilmunya seperti ini. Jangan katakan kata-kata yang kasar kepada orang tua. Karena kata-kata kasar, kita bisa berbicara itu karena diajarin orang tua. Jadi, bagaimana orang tua kita semisal durhaka kepada anaknya? Tetap kita tidak boleh membalas orang tua itu dengan keburukan. Tetap harus dengan kebaikan. Karena kewajiban kita, wabil walidaini ihsana, tetap berbuat baik. Walaupun orang tua kita itu tidak beragama Islam, non-Muslim, itu tetap kita berbuat baik kepada orang tua. Nah, jadi itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi bagaimana menyikapinya? Ya sabar saja. Sabar saja kita sikapi. Dan ingat-ingat jasa orang tua. Bayangkan, orang tua mengandung 9 bulan. Kesana kemari dibawa. Bayangkan kalau kita membawa buah semangka diikat di perut kita, 9 bulan 9 hari itu berat. Bayangkan bagaimana orang tua kita itu melahirkan, nyawanya mati-matian.
itunya sobek, kemudian dijahit, kemudian menyusui kita dalam 2 tahun. Ketika kita kencing, orang tua yang membersihkan. Ketika kita BAB, orang tua yang membersihkan juga. Ketika kita lapar, orang tua yang makan. Ketika kita digigit nyamuk, orang tua yang mengejar nyamuk tersebut. Dia tidak tega, anaknya itu bahkan kalau semisal orang tua kita, semisal kita sebagai pengusaha yang besar, kita sudah sukses, kemudian orang tua kita itu meminta uang atau meminta saham perusahaan kita seutuhnya, maka berikan. Selama uangnya itu digunakan untuk kebaikan. Semisal, nak, aku itu pengen ini, maka berikan. Berikan orang tua. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis, anta wa maluka li abika. Kamu beserta harta kamu itu adalah milik ayahmu. Nah, jadi milik orang tua seperti itu. Jadi apapun yang kita miliki itu adalah milik orang tua, dan yang perlu diingat adalah ridho orang tua itu harus digapai. Itu harus digapai. Ridho orang tua. Nah, jadi bagaimanapun orang tua kita semisal memukul, kita jangan sampai membentak. Jangan sampai berkata kasar. Terus berbuat baik, walaupun ya ibaratnya seperti halnya Nabi. Ya, Nabi itu umatnya melempari kotoran, melempari batu, berdarah pelipisnya. Apakah beliau mendoakan keburukan? Tidak, tapi mendoakan kebaikan. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku supaya mereka karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Nah, doakan orang tua kita, doakan menjadi orang tua yang baik dan lain sebagainya. Kita mendoakan orang tua kita dan kita berbuat baik. Dengan kita berbuat baik kepada orang tua, selama perbuatan itu baik yang tidak bertentangan dengan syariat agama, kita kabulkan seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain pertanyaan? Silakan Mas Yudi. Ini sangat menarik ini. Dari Mbak Izatul Mawa, bagaimana jika orang tua menyuruh anaknya untuk menikah, tapi anaknya tidak mau karena ada suatu alasan? Bagaimana cara menolak agar orang tua tidak sakit hati? Ini ada pertanyaan juga Ustadz, hampir senada, saya bacakan sekalian. Izin bertanya dari Mbak Lutfi Nuzulia, izin bertanya Ustadz, sebagai anak kita kan tidak boleh membantah perintah orang tua. Dalam perihal dijodohkan orang tua, kalau kita menolak apakah berdosa? Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama, di dalam Islam itu disebutkan kalau perempuan itu dia gadis, maka kalau dia dijodohkan oleh orang tuanya, kemudian dia, kamu mau nggak sama dia? Wanita ini diam. Maka diamnya itu adalah setuju. Kalau perempuan itu diam dan dia itu gadis, dia diam, maka orang tua nikahkan saja. Itu kalau menikahkan dengan kondisi anaknya itu diam dan dia dalam keadaan gadis, maka itu disebut pernikahan itu dengan dalil wali mujibir. Jadi orang tua berhak memaksa anaknya yang masih gadis untuk menikah. Berhak orang tua. Tapi kalau semisal dia itu janda, maka ketika janda itu diam, si janda ini diam, itu jangan langsung dinikahkan. Itu harus, kalau diam itu bukan berarti dia setuju. Boleh jadi dia itu menolak. Nah, sekarang dijodohkan orang tua, kitanya masih belum, ya masih pengen ada sesuatu alasan yang lain, bagaimana menolaknya. Jadi kalau kita menerima apa kata orang tua, itu mendapatkan ridho orang tua dan ridho Allah. Biasanya orang-orang yang seperti itu rumah tangganya nanti akan baik, mendapatkan ridho orang tua. Tapi kalau semisal dia menolak orang tuanya, kemudian tidak baik, nah itu perlu dilihat juga. Kalau semisal kita itu masih bisa menyandang, ya terima saja.
Tapi kalau semisal itu rasanya tidak sanggup kita hidup dengan laki-laki yang dijodohkan, maka kita itu yang menolak saja, menolak dan berikan perhatian kepada orang tua, berikan pengertian kepada orang tua. Bisa dengan meminta seorang guru agama atau ustadz di kampungnya untuk berbicara kepada orang tuanya. Nah, jadi ketika ustadz atau guru agama ini menyampaikan, Bapak, Ibu, nanti kalau semisal anak Ibu dijodohkan dengan laki-laki tersebut, khawatirnya seperti ini. Nah, itu lebih sopan ketimbang anaknya langsung yang menyampaikan. Kalau anak langsung yang menyampaikan, orang tua itu akhirnya ibaratnya kamu itu harus nurut sama aku. Tapi kalau kamu minta tolong kepada orang tua, kepada orang lain, kepada ustadz yang supaya memberikan pengertian kepada orang tua, itu tentu lebih baik. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya saya tidak menyarankan untuk menolak permintaan orang tua dan tidak juga harus langsung iya, tapi kalau semisal ada cara lain, komunikasikan dengan orang atau tokoh ahli agama, bicarakan baik-baik seperti itu. Jadi nanti kalau semisal ini tidak saling mencintai, rumah tangganya nanti seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu lebih baik seperti itu. Jadi jangan kita yang menyampaikan, tapi orang lain yang kita minta gitu. Itu yang bisa saya jawab. Baik, ada pertanyaan lagi dari M. Zainul Muklisin. Beliau bertanya, apakah antara taat mematuhi apa yang dikatakan orang tua dan berbakti kepada orang tua, gimana? Itu apa, Ustadz? Perbedaan taat dan berbakti kepada orang tua. Ya, taat, bakti kepada orang tua, itu bahasa Arabnya sama. Ati Allah, ya ati-on, atau ta'ah libirul walidain. Ta'atul walidain itu artinya bakti kepada orang tua dan taat kepada orang tua itu sama. Bahasa Arabnya adalah ta'atul walidain. Tapi kalau birrul walidain itu adalah bir. Bir itu artinya berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Kalau semisal seorang anak itu dia mulutnya itu tidak berkata kasar, tapi semisal membanting pintu, jadi ketika masuk kamar pintu dibanting atau kakinya dihentak-hentakan ke lantai, nah itu termasuk durhaka kepada orang tua, tidak berbuat baik. Jadi berbuat baik itu bisa berupa ucapan, bisa juga dengan sikap. Nah, sikap itu bisa dengan ekspresi wajah, ya, ekspresi wajah atau jalannya kita, itu banyak ya seperti itu. Jadi pada intinya apa perbedaan bakti, taat dan seterusnya itu sama, intinya sama, berasal dari bahasa Arab ta'atul walidain. Ta'atul walidain itu bisa berarti taat kepada orang tua, bisa juga bakti kepada orang tua. Kalau birrul walidain bisa berarti bakti kepada orang tua dan bisa juga birrul walidain itu berbuat baik kepada orang tua. Asal katanya albir. Baik. Ada lagi yang lain? Masih dari Mas Zainul Muklisin. Tadi pertanyaan kedua sudah dijawab soal perjodohan tadi, Ustadz. Ini pertanyaan yang ketiga terkait pendidikan. Pendapat Ustadz terkait apakah perempuan harus berpendidikan? Di dunia sekarang banyak orang tua takut melihat anaknya berpendidikan tinggi, padahal madrasah pertama adalah orang tua, khususnya ibunya. Dalam pandangan agama terkait gender mengenai pendidikan bagaimana? Terima kasih. Oke. Pendidikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu atau mengejar pendidikan itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki ataupun perempuan. Perempuan itu menjadi haknya untuk berpendidikan. Perempuan dia ingin berpendidikan, ingin sekolah madrasah sanawiyah, ingin aliyah, itu hak dia dan harus kita berikan. Kalau semisal seorang istri, dia itu dilarang oleh suaminya untuk belajar agama, semisal dia itu istrinya ini pengen belajar masalah haid, nah, suaminya tidak bisa mengajarin, maka wajib suaminya itu memberikan izin kepada istrinya belajar kepada ustadzah masalah haid.
Kalau dia tidak memberikan izin, maka suaminya yang berdosa. Ya, suaminya berdosa. Kenapa dia melarang? Jadi berpendidikan itu harus. Berpendidikan itu harus. Tapi pendidikan itu tidak mesti harus perguruan tinggi. Pendidikan itu bisa di mana saja. Orang yang lulus SD itu belum tentu, orang yang lulus S3 belum tentu lebih baik daripada orang yang lulus SD. Nah, kalau semisal orang tua melarang putrinya jangan berpendidikan yang tinggi-tinggi, itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah dikhawatirkan ketika perempuan ini sudah berpendidikan tinggi, dia merasa lebih hebat. Nah, ini yang tidak boleh. Merasa lebih hebatnya itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia mau S3, itu silahkan. Silahkan. Tapi dengan catatan, jangan sampai merasa hebat. Jadi kebanyakan kasus, semisal istri sudah S3. Ya, ada kisah nyata, suaminya ini kerja di bengkel. Suaminya kerja di bengkel. Tidak kuliah. Kemudian menikah dengan seorang wanita. Wanita ini dibiayain kuliah sama suaminya. 4 tahun dibiayai kuliah sama suami, dapat gelar sarjana S1. Setelah menjadi S1, istrinya ini malah minder punya suami tukang bengkel. Istrinya ini malah merendahkan suaminya. Nah, ini yang keliru. Ini yang keliru, dia lupa bahwa dia bisa kuliah itu berkat dibiayai oleh suaminya yang bengkel tersebut. Begitu juga dengan orang tua, sehebat apapun pendidikan, jadi mungkin nanti ketika kita sudah pintar, ya, sudah S3 kuliah, itu mungkin merasa hebat dari orang tua. Nah, itu jangan. Nah, ketika merasa hebat itulah, itu yang dikhawatirkan oleh orang tua. Jadi bukan berarti larangan larangan itu bukan pendidikannya yang dilarang, tapi yang dilarang itu adalah rasa angkuh, rasa hebat akibat dia sudah berpendidikan. Jadi sama halnya Rasulullah itu melarang orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Jadi itu dilarang oleh Nabi. Nah, larangannya itu bukan karena pakaiannya itu panjang, tapi karena rasa sombongnya itu. Jadi rata-rata orang ketika sudah berpakaian panjang, dia merasa sombong, merasa hebat. Nah, itu yang dilarang. Jadi merasa hebat, merasa angkuh. Justru ketika perempuan itu berpendidikan, itu malah disukai oleh ayah ibunya, disukai oleh bapaknya. Jadi yang terpenting, yang harus dibedakan adalah kita duduk di perguruan tinggi, pendidikan kita tinggi, itu dibedakan. Ada pelajaran, ada pendidikan. Kalau pelajaran, ilmu, setiap orang itu bisa mendapatkan ilmu. Tapi yang terpenting daripada ilmu itu adalah akhlak. Akhlak. Jadi bagaimana semisal anak kepada orang tuanya, itu akhlaknya yang penting. Orang tua ibaratnya tidak begitu, kalau kamu berilmu atau tidak, orang tua kamu itu memang bangga. Tapi ketika kamu bisa berakhlak kepada orang tua itu lebih bangga daripada kita sekedar berilmu saja. Seperti itu. Ya, itu yang bisa saya jawab. Ya. Nah, jadi kuliah silahkan, tapi yang penting tetap harus rendah diri, rendah hati. Ustadz, ini kan dari tadi berbicara hubungan antara anak dan orang tua yang masih hidup. Ketika orang tua kita sudah meninggalkan kita, tapi kebetulan orang tua kita sewaktu diberi kesempatan untuk hidup, dia belum melaksanakan sholat dan kewajiban-kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita dapat menolong orang tua kita dari siksa kubur dan api neraka? Terima kasih, Ustaz. Baik. Di dalam mazhab di dalam mazhab Syafi'i, salat yang ditinggalkan itu harus diqadha. Kalau orang tua kita yang meninggalkan salatnya, bagaimana kita? Maka anaknya itu yang mengqadhakan salat orang tuanya, diqadhakan. Puasanya diqadhakan. Dalilnya dari mana? Jadi ada seseorang melapor kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya itu punya orang tua, dia belum berhaji, atau dalam riwayat yang lain, dia itu pernah meninggalkan puasa. Bagaimana? Apakah saya menghajikan untuk orang tua saya? Jadi walinya
itu menghajikan untuk orang tuanya, namanya haji badal. Kemudian juga berpuasa menggantikan orang tuanya. Demikian juga sholat. Ya, demikian juga. Nah, bakti kepada orang tuanya diantaranya kita malam Jumat mendoakan orang tua. Disebutkan dalam sebuah kisah dalam kitab An-Nawadir, Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi menyebutkan sebuah kisah. Ada seorang ulama pada malam Jumat itu bermimpi. Mimpi di kuburan. Di kuburan itu semuanya dalam keadaan bercahaya. Kubur semuanya bercahaya. Semua penghuni kubur dalam keadaan bahagia. Kecuali satu orang yang wajahnya itu muram, tidak bercahaya, kuburnya sempit, gelap. Kemudian ulama ini bertanya kepada si orang tua tersebut. Kakek udah tua. Kakek, mohon maaf, kenapa kakek duduknya wajahnya muram, duduk termenung sendiri, kuburnya gelap, sementara kubur-kubur yang lain itu terang benderang bercahaya. Dan mereka dalam keadaan bahagia. Kata kakek, ini dalam mimpi, kata kakek itu, saya punya anak, tapi anak saya tidak pernah mengirimkan bacaan-bacaan untuk saya. Tidak pernah mengirimkan doa-doa, ayat-ayat suci Al-Quran untuk orang tuanya. Nah, sementara yang lain ini dapat kiriman bacaan-bacaan dari anak-anak mereka. Kamu yang masih hidup, tolong sampaikan kepada anakku supaya mendoakan aku. Bangun ulama ini, terbangun dari tidurnya, dia cari anaknya, dia sampaikan mimpinya tersebut. Akhirnya kata anaknya, nanti akan saya doakan orang tua saya. Pada malam Jumat, dia bacakan ayat Al-Quran, baca tasbih, baca istighfar, dan seterusnya. Kemudian, anak ini di satu tempat melaksanakan amal ibadah, pahalanya dia hadiahkan kepada orang tuanya. Kemudian ulama di tempat yang lain, pada saat itu bermimpi lagi ketemu dengan kakek-kakek tersebut. Ternyata semua penghuni kubur semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bercahaya, kuburnya dilapangkan. Semuanya tidak ada yang sedih. Kemudian ketemu lagi sama kakek tersebut. Kata kakek, makasih banyak kamu sudah menyampaikan amanat saya kepada anak saya, sehingga saya sekarang dikubur menjadi nyaman. Berkat kiriman-kiriman doa. Di antaranya bakti anak kepada orang tuanya, mengirimkan bacaan, dan juga menjalin hubungan silaturahim dengan baik kepada keluarga orang tua kita dan kepada teman-teman orang tua kita. Itu di antara berbuat baik setelah meninggal dunia. Terakhir ada kisah, ini kisah disebutkan dalam banyak kitab, di antaranya orang tua ini jahat. Ini terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Orang tuanya ini jahat, melakukan maksiat, mencuri, ini, itu, dan lain sebagainya. Sudah, berbagai maksiat dia lakukan. Meninggal orang ini, kemudian Nabi Isa melewati dia di suatu kubur itu, melewati dia. Nah, Nabi Isa mendengar, di kubur ini ternyata dia disiksa, dia berteriak, minta tolong, minta ampun kepada Allah, dipukuli malaikat di dalam kubur. Tapi Nabi Isa cuek saja, cuek. Beberapa tahun kemudian, Nabi Isa melewati kubur yang sama. Setelah melewati kubur yang sama, tidak terdengar lagi suara jerit tangis anak ini, tidak terdengar lagi dia suara minta tolong, dipukuli, tidak terdengar lagi. Bingung Nabi Isa. Orang ini dulu dia disiksa, tapi sekarang tidak. Ada apa gerangannya? Ada apa ini? Kemudian Nabi Isa sholat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan jawabannya. Lalu datang malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Isa, orang ini dulunya dia disiksa karena dia orang yang ngejahat semasa hidupnya. Tapi ketika dia itu meninggal, dia meninggalkan seorang istri yang hamil. Nah, hamil, kemudian istrinya melahirkan. Nah, istri setelah melahirkan, mendidik anaknya ini dengan pendidikan yang baik, sehingga anaknya itu bisa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena pada saat itu Al-Quran belum ada. Ini zaman Nabi Isa, Al-Quran belum ada, tapi Bismillah sudah ada. Anaknya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan berkat anaknya bisa membaca Bismillah,
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akhirnya Allah tidak tega menyiksa orang tuanya, sementara anaknya mengatakan Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, jadi ini penting, makanya disebutkan dalam hadis Nabi bahwa amal itu terputus kecuali 3 hal. Di antaranya adalah anak yang mendoakan kepada ibu bapaknya. Itu yang bisa saya jawab. Assalamualaikum. Ya, bisa didengar. Selamat. Ustadz, ini udah hampir jam 11. Untuk pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua. Monggo Ustadz Ya. berikan kata-kata kalimat penutup untuk kajian kita pada pagi hari ini. Monggo Ustadz. Oke. Intinya kita senantiasa mencari keredaan orang tua. Bagaimanapun itu sebaiknya kita lakukan, karena ridho orang tua itu adalah yang mengantarkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Sehebat apapun amal ibadah kita, puasa kita, sedekah kita bangun masjid dan seterusnya, itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah kalau kita durhaka kepada ibu bapak kita. Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak kepada ridha orang tua, dan murkanya Allah juga terletak kepada kemurkaan orang tua. Kalau sudah berkeluarga, maka kewajiban yang patut dihormati itu berpindah, yang asalnya dari dari hormat kepada ayah ibu bapak, tapi kalau istri sudah menikah itu berpindah kepada suaminya. Bakti kepada suaminya, maka dosa-dosa orang tuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kepada ibu bapak. Terima kasih. Cukup? Terima kasih Ustadz Nur Hidayatullah yang telah memberikan tausiah, berbagi ilmu kepada kami dan kepada peserta yang hadir. Saya ucapkan terima kasih juga. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hidayatullah bukan hanya sebagai tausiah saja, semoga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata terakhir, kita harus membahagiakan orang tua kita, terutama ibu kita. Cukup sekian. Bila ada kesalahan teknis maupun apapun dalam kajian pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara sekaligus yang mengadakan acara ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada peserta dan semuanya. Cukup sekian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pamit ya, makasih. Ya, terima kasih Ustaz. Makasih semuanya ya, makasih. Pamit. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.